di kelas inovasi kepala sekolah. Ya, sekali lagi saya informasikan ini akan segera dimulai di kelas inovasi kepala sekolah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada panitia GTK Creative Camp yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara webinar pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bu Iva Wirobiansa. Saya akan memandu acara ini kurang lebih 1,5 jam ke depan di kelas inovasi kepala sekolah yang merupakan pertemuan yang ketiga dari kelanjutan materi yang kemarin ya. Jadi tanggal 25, 27 dan sekarang ada di tanggal 31 Agustus dengan materi yang tidak kalah menariknya. Tak lupa juga saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu narasumber kita yang hadir pada siang hari ini, yang terhormat kepada ya Ibu Dr. Anda Pustiatun Widianingsih MPhil SNE. Selamat datang Ibu. Ya, selamat siang. Ya, selamat datang, selamat siang dan selamat bergabung. Beliau merupakan pengawas sekolah Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Kota Pasuruan Raya. Tak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, yang sama-sama hadir pada kesempatan siang hari ini untuk bergabung mengikuti kegiatan webinar ini. Baiklah Bapak Ibu, Kepala Sekolah dari jenjang SMA, SMK maupun PKLK, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif, ya. Sebelum materi webinar ini kita lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait daripada pelaksanaan GTK Creative Camp. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah berkaitan dengan banyaknya jumlah peserta yang dipastikan akan terus bertambah. Tetapi ada beberapa ketentuan. Jadi bagi peserta yang mendaftar sebelum tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 15.00, bila ada peserta susulan, maka tidak akan bisa menjadi peserta dan tidak akan mendapatkan sertifikat otomatis Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaan GTK Creative Camp ini. Jadi Bapak Ibu ada 2 kegiatan di sini ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 macam sertifikat. Artinya kegiatan ini berdiri sendiri. Sertifikat yang akan diberikan kepada peserta itu ada 2 macam. Ibu. Yang pertama adalah sertifikat dalam mengikuti workshop 32 JP. Dengan satu ketentuan, Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai ditambah dengan kegiatan tugas yang telah diberikan oleh narasumber di akhir daripada materi ini. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti acara ini sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah sertifikat pengumpulan tugas akhir Bapak Ibu yang dinilai 48 jam. Kalau tadi sertifikat untuk peserta workshop ada kali pertemuan yang masing-masing pertemuan itu adalah 8 JP, maka 4 kali pertemuan 32 JP. Jadi Bapak Ibu ayo terus mengikuti kegiatan ini. Workshop ini sampai selesai, kurang 1 kali lagi yakni tanggal 2 September Bapak Ibu. Nah, untuk 48 JP yang kaitannya dengan tugas akhir ini adalah project Bapak Ibu yang nanti akan dikirimkan apa inovasi Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini yang bisa diberikan kepada panitia yang mungkin pengumpulannya terakhir pada tanggal 4 Oktober. Dari beberapa pertemuan ini Bapak Ibu kan mulai dari menggali ide sampai menemukan kreativitas. Saya yakin pada minggu-minggu selanjutnya mungkin pasti akan ada inovasi yang muncul di sekolah daripada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kreatif dan inovatif ini ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang berkaitan dengan pelaksanaan daripada GTK Creative Camp. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Artinya Bapak Ibu boleh mengikuti workshop saja dan boleh mengumpulkan tugas, tetapi alangkah baiknya mengikuti kedua-duanya. Karena apa? Saya yakin tidak akan rugi mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu ya.
Jadi di samping daripada kita tidak memperoleh sertifikat saja, tetapi ilmu yang kita peroleh yang sangat bermanfaat ini selama 4 kali pertemuan, ditambah proyek akhirnya, Bapak Ibu saat ini sudah mulai ancang-ancang inovasi apa yang Bapak Ibu bisa kumpulkan di tugas akhir tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah biasanya mesti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan absensi ini ya. Takutnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini tetapi lupa absen dan sebagainya. Jangan khawatir Bapak Ibu, bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir mungkin ya yang belum sempat absen bisa mengirimkan link screenshotnya, kemudian akan dikirimkan di kelasnya, itu nanti akan ada info lebih lanjut apabila yang menunjukkan keikutsertaan daripada Bapak Ibu. Nah, saya harapkan informasi di awal ini bisa difahami oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif seluruh Jawa Timur. Oke. Baiklah, terkait dengan pelaksanaan webinar pada 1,5 jam ke depan, yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan absen. Saya sempat baca tadi presensi akan diberikan di link chat yang ada di layar monitor handphone ataupun komputer daripada Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Dan tidak lupa untuk presensi akan diberikan menjelang Bapak Ibu ya di akhir sesi atau sebelum kegiatan ini selesai. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya pada kolom Q&A ya, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan di situ, Bapak Ibu bisa sampaikan langsung kepada narasumber dituliskan di situ dan nanti saya akan menginformasikan langsung atau mengkoordinasikan langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif Inovatif ya, materi pada kelas inovasi kepala sekolah saat ini dengan tema pengembangan. Pengembangan ini akan temanya adalah tentang pendidikan pengembangan gitu Ibu, nggih? Iya. Ya, pendidikan iya, tetapi yang dikembangkan di sini adalah kaitannya dengan manajemen kepemimpinan kepala sekolah begitu Ibu ya, yang berkaitan dengan mungkin masa-masa yang saat ini sedang masa COVID-19 ini sangat relevan sekali, apa yang harus kita kembangkan sebagai seorang leader atau pimpinan dari kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah kita menjadi lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan ya begitu ya Ibu ya. Secara singkat, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan Sri Kandi ya, sosok ibu yang hebat. Nama lengkap beliau adalah Dr. Anda Gustiatun Widyaningsih MP.Hil SNE, Ibu nggih. Kemudian beliau dilahirkan di Bantul 30 September 1959. Nah, sudah sangat senior sekali ini Ibu ya. Beliau beralamatkan di Perum Bumi Mondoroko Raya, AL22 Singosari Malang. Ya, itu sekilas tentang beliau. Yang tidak kalah pentingnya lagi yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali penelitian dan karya ilmiah yang sudah beliau lakukan dan beliau hasilkan, terutama pada bidang special needs education ya Bu ya. Dan beliau juga merupakan narasumber baik tingkat kabupaten, provinsi dalam kaitannya untuk meningkatkan kompetensi guru, pengembangan sekolah, dan juga kompetensi kepala sekolah. Nah, sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif Inovatif, ini kurang lebih 30 menit Ibu dipersilakan untuk menyampaikan materi. Nah, sisa waktu yang ada kita nanti akan menggunakan untuk tanya jawab daripada peserta webinar pada siang hari ini. Dipersilakan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMK dan PKLK? Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rahmat dari Allah, terlindungi dari semuanya. Ya,
Kalau saya katakan, kalau Ibu Iva tadi menyampaikan bahwa saya akan bicara tentang perkembangan pendidikan, ya. Tetapi saya akan fokus kepada bagaimana kepala sekolah menjadi seorang manajer, ya, menjadi seorang leader, ya. Manajemen kepemimpinan kepala sekolah menghadapi kondisi khusus, ya. Ini tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Hari ini tentunya Bapak Ibu sudah mulai mencoba untuk masuk pertama kali ya untuk luring, dan beberapa sekolah sudah berani untuk mengadakan pembelajaran secara luring. Semoga kedepannya akan lancar, dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya mula-mula dari kalau diperkenalkan, saya mula-mula dari guru. Jadi ketika saya jadi guru, saya memahami bahwa tidak mudah seorang kepala sekolah untuk memimpin atau mengembangkan sekolah yang tidak didukung oleh guru. Ya, di sini guru itu merupakan sebuah teman, sebuah apa namanya, sinergi, ya, hubungan yang sinergi untuk bisa mengembangkan sekolah. Jadi kita akan bicara bagaimana pendidikan, perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya, lanjut slide-nya. Ya, kita lihat bahwa kepala sekolah merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab sebagai transformasi pendidikan. Ya, dia merupakan seorang leader, seorang bos, ya, yang memimpin sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas bagaimana kemajuan pendidikan. Nah, kalau kita lihat, ya, UNESCO itu telah melakukan kurva penelitian bahwa di tahun 2016, karena yang di tahun 2019 belum terlihat, bahwa Indonesia itu peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Nah, ini kita masih ketinggalan jauh, ya. Nah, ini kita juga prihatin ketika sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, yang mana kita sejak Maret, ya, sampai sekarang belum bisa kita lakukan pembelajaran secara normal, secara luring tatap muka dengan anak-anak. Banyak sekali problem, sehingga kalau kita lihat coba kurva kita hasilkan adalah kurva yang merah itu, ya. Merah itu adalah yang sangat berbahaya dan sangat prihatin. Kemudian bagaimana pola pikir seorang kepala sekolah itu nanti akan menjadi perubahan, akan merubah tatanan baru. Nah, ini sehingga Bapak Ibu kepala sekolah dimohon nanti bagaimana inovasi yang akan dilakukan untuk menjadi sebuah perubahan pendidikan, ya, agar pendidikan kita, anak-anak kita menjadi lebih baik, tidak ada bermasalah, sehingga kurva yang terjadi di 2016 yang sekarang yang harusnya tidak 10, ya, tidak di kurva yang 10 dari 14 negara berkembang, itu nanti akan menjadi lebih ini lagi, ya, tidak 10 tapi mungkin 3 begitu, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat kerangka kerja transformasi pendidikan di Indonesia, bahwa seorang pemimpin itu memiliki kepemimpinan dan kebijakan, ya. Jadi dia harus memiliki visi untuk perubahan, ya. Kemudian perencanaan strategi dan jaminan kualitas. Ini menjadi tanggung jawab pendidikan di sekolah. Kemudian bagaimana kemitraan dan pengembangan kemampuan setempat. Jadi seorang kepala sekolah harus memiliki kemitraan, ya.
dengan warga sekolah, dengan gurunya, dengan orang tua, dengan komite, dengan komisi-komisi pendidikan, ya. Kemudian bagaimana sekarang berkembangnya pendidikan inklusif, ya, pendidikan yang harus memikirkan bagaimana aksesibilitas anak. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi tidak ada yang namanya mengeluh, ya. Jadi ini sebuah tantangan kita semuanya untuk bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang modern. Nah, ini. Kalau bicara pengajaran dan pembelajaran yang modern, itu kita bicara tentang pengembangan pendidikan dan pimpinan sekolah. Nah, di sini tentunya kepala sekolah harus tahu bagaimana kurikulum yang sekarang. Oh, perkembangan kurikulum yang sekarang harus fleksibilitas, ya, yang merdeka belajar, merdeka pembelajaran, ya, dan bagaimana penilaiannya? Penilaiannya juga ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, ini Bapak Ibu Kepala Sekolah harus tahu, harus memahami, harus update informasi, bagaimana rapotnya, ya, bagaimana pembelajaran, dan bagaimana kesejahteraan yang disesuaikan dengan individu. Nah, ini sekarang ada banyak di WA atau di dinas pendidikan diminta untuk mengirimkan nomor HP siswa kita. Ada 7 triliun, ya, menteri kita memberikan subsidi untuk pembelian pulsa. Nah, ini termasuk bagaimana kesejahteraan yang disesuaikan dengan individu. Kemudian pengalaman mendalam. Nah, sekarang kita banyak sekali kesempatan pada masa-masa ini, justru guru, kepala sekolah memiliki kesempatan untuk menggali inovasi. Karena justru di pandemi ini banyak sekali kepala sekolah, guru itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan, mencoba media, ya, dengan aplikasi, kemudian dengan online-nya, dengan webinar-webinar, di mana-mana ada diadakan webinar untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Nah, ini yang pengajar dan pembelajaran yang modern. Nanti ini juga ada yang namanya guru penggerak, ya. Kebetulan saya alhamdulillah jadi calon fasilitator guru penggerak nasional. Wah, Nah, hebat ini, Ibu. nanti saya juga akan ketemu dengan guru-guru. Ya, jadi ini kementerian juga luar biasa, ya, luar biasa untuk mengadakan sebuah perubahan. Nah, karena apa? Karena kita harus ada yang namanya lingkungan cerdas, ya, lingkungan yang membelajarkan siswa, bukan guru mengajar, tetapi bagaimana siswa belajar, ya. Ruang pembelajaran yang mudah diakses dan didorong tujuan. Nah, ini Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya banyak sekali ide-ide, ya. Nanti setelah selesai webinar ini tentunya banyak sekali ide-ide bagaimana merubah pendidikan di sekolah. Nah, desain berkelanjutan dan responsif. Nah, ini seharusnya kita itu memberikan lingkungan yang cerdas, lingkungan yang berubah untuk mendesain, ya, mendesain berkelanjutan dari tahap mungkin dari 8 standar nasional sekarang jadi 5, ya. Nah, ini bagaimana peningkatan mutunya, mutu guru, mutu siswa. Nah, bagaimana sarana prasarana, bagaimana media yang sudah memang harus menuju kepada digital, ya, milenium, sehingga tantangan untuk menuju ke sarana prasarana kepala sekolah itu dapat kesempatan untuk menantang. Nah, begitu, ya. Kemudian keamanan cerdas dan terpadu. Nah, jika kita bicara keamanan cerdas, bagaimana siswa-siswa kita sekarang yang konotasi
kepada kecenderungan untuk sikap atau tingkah laku ya, atau etika ya, karakter yang sekarang lagi harus diperhatikan oleh sekolah untuk menjadikan keterpaduan antara orang tua, pengembangan pendidikan yang ada di sekolah dengan bagaimana orang tua mendidik, harus sinkronisasi. Kemudian pengetahuan pengelolaan fasilitas, tentunya sekolah juga memiliki kecerdasan ya, kecerdasan untuk pengelolaan lingkungan sekolah, yang mana nanti ini sudah akan akreditasi, sehingga instrumen yang memang baru ini juga perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah harus belajar ya, harus merubah semuanya sehingga sekolah menjadi terakreditasi dengan baik. Nah, sekarang dari hal-hal tersebut kita sudah harus cetak biru teknologi. Jadi tidak gaptek teknologi ya. Dengan adanya kondisi pandemi ini, teman-teman kepala sekolah menjadikan sebuah tantangan sehingga menjadi cetak biru teknologi ya, operasionalnya bagaimana, manajemen IT-nya bagaimana, yang mana di sekolah-sekolah, di lingkungan sekolah sudah ada WiFi sehingga anak-anak bisa mengakses dengan mudah ya, guru-guru mengakses dengan mudah, sekolah memasang WiFi di mana-mana, luar biasa ya. Kemudian plafon pembelajaran berkolaborasi. Nah ini contohnya, sekolah SMK berkolaborasi dengan Astra contohnya. Ya, ini yang yang menjadi tantangan SMK. Kemudian SMA juga bagaimana bekerja sama dengan OECD ya, anak-anak bisa magang keluar, dia bisa belajar bagaimana siswa kita bisa dikirim ya. Kemudian PKLK demikian juga, PKLK itu sasarannya keluar ya. Kalau tahun 2018 ada guru-guru yang ke Australia, tentunya tahun ini belum bisa, mungkin 2021 ya bisa dikirim untuk bisa short course ke luar negeri, atau mungkin kalau SMK mungkin ya sudah biasa ya, SMA juga biasa. Jadi guru-gurunya betul-betul luar biasa dan profesional. Oke. Kemudian kalau kita bicara teknologi, tentunya wawasan ya. Wawasan yang didukung data itu harus ada. Ketika pembelajaran sekarang, kita tidak bisa untuk mendata secara luring, tentunya dengan daring. Gunakanlah pavlon IT data yang akurat dengan instrumen Google ya, atau dengan instrumen bermacam-macam ya. Sekarang sudah teknologi sudah maju dengan Dojo, dengan lain-lain ya, banyak sekali. Di Google bisa kita cari. Nah, kemudian perangkat pembelajaran sekarang sudah ada perubahan ya, transformasi pendidikannya. Sekarang ada menteri kita merubah atau memberikan kemudahan kepada guru-guru untuk membuat RPP 1 lembar, bagaimana 1 lembar itu dipakai untuk fleksibilitas kurikulum. Nah ini menjadi PR kita bersama ya. Jadi tentunya ini tidak hanya teori tetapi harus praktek ya, harus praktek, dan praktek itu merupakan sebuah tantangan juga. Jadi kepala sekolah melakukan kegiatan di MGMP, di MKKS, di satuan kelompok belajar untuk menyusun RPP. Oke, lanjut. Ya, ini materinya luar biasa banyak. Ya, lanjut. Ya, jadi kali ini saya akan bicara tentang 3 submateri. Bagaimana implementasi belajar dari rumah, kajian fenomena,
kemudian bagaimana manajemen strategi kepala sekolah di masa pandemi COVID, kemudian bagaimana kepemimpinan sekolah di masa pandemi. Nah, ini akan saya bahas selama 30 menit ke depan, kemudian kita sharing saja ya. Dan nanti terakhir anak saya akan memutar video, kemudian YouTube ya, di YouTube, kemudian ada LK yang terakhir nanti. Tugas akhirnya Ibu ya. Ya, tugas akhir nanti dikumpulkan di Google Drive ya, mungkin nanti dikirim di Instagram. Di kelompok itu apa Bu Iva? Di kelasnya itu Pak, di Telegramnya itu ya. Oh, di kelas Telegramnya Mbak. Ya, di Telegram. Oke, di Telegram. Ya, oke, lanjut materinya. Slide-nya ya. Lanjut ya. Nah, kalau kita bicara fenomena umum pelaksanaan belajar di rumah, itu yaitu penguasaan TIK, ya. Kemudian jaringan internet tentunya harus ada, sarpras, biaya. Ini yang menjadi fenomena umum, yang menjadi permasalahan kita di sekolah, permasalahan orang tua, ya, yang untuk melancarkan pendidikan anak-anak kita. Tentunya anak-anak yang seharusnya dari pagi belajar sampai kadang jam 2, jam 3 baru pulang. Sekarang mereka belajar di rumah, kemudian seolah-olah orang tua itu menjadi gurunya ya. Orang tua tidak tahu memahami sehingga hanya kemudian ada kasus yang hanya marah-marah kepada siswa anaknya. Nah, ini menjadi sebuah problem. Nah, kemudian bagaimana guru dan murid ya, guru dan murid hubungannya dengan antar guru dan murid, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian letak geografi yang mungkin di pucuk gunung sana yang nggak ada wifi, kemudian ada guru yang harus sama siswanya turun ke gunung mencari jaringan internet ya. Luar biasa, ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, ini kepala sekolah, contohnya kalau di Jawa Timur itu banyak sekali yang masih ada 3T ya, masih di daerah khusus. Ini tentunya untuk menggunakan internet ini yang menjadi tantangan. Kemudian tidak semua murid punya HP atau laptop, sampai HP itu pinjam ke tetangga, atau HP yang satu rumah hanya satu, punya bapaknya untuk kerja, dipakai untuk anaknya 3 atau 4. Luar biasa. Ini yang menjadi beban kita semuanya. Ya. Kemudian biaya kuota. Kemudian biaya kuota internet yang mungkin orang tuanya juga sekarang banyak sekali yang di PHK, kemudian problem untuk membeli pulsa. Alhamdulillah pemerintah mudah-mudahan bisa terakomodasi ya pulsa yang gratis itu, sehingga tersampaikan benar-benar ke siswa-siswa kita, sehingga tidak memberatkan orang tua, memberikan subsidi ya kepada siswa kita yang ekonominya lemah. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa guru terjebak kepada pemberian tugas tanpa pembahasan dan feedback, makna mengajar dari rumah menjadi bias. Kemudian bekerja dari rumah menjadi libur, sehingga ada yang konsentrasi melakukan pekerjaan lain. Nah, kadang-kadang malah orang tuanya suruh anaknya pekerjaan yang lain. Kemudian murid itu terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jenuh di rumah karena merasa bahwa guru di rumah atau orang tua lebih ketat daripada di sekolah. Ya, lebih tertarik main game di HP daripada mengerjakan tugas dengan alasan mengatasi kejenuhan. Nah, ini terjadi betul. Kemudian guru merasa stres karena guru harus berperan jadi guru dan mendampingi anaknya belajar. Jadi ada dua, dia juga mendampingi anaknya juga sebagai guru yang mengajar siswanya di luar. HP ya jadi full memory
karena menampung banyak tugas-tugas anaknya ya. Jadi ini yang menjadi masalah. Kemudian beban ekonomi bertambah dalam menyediakan logistik pendamping belajar. Oke, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Nah, saya ke hasil survei Forum Anak Nasional tahun 2020, FAN 2020 oleh Kemen PPPA. Ya, sebanyak 50% anak Indonesia merasa tidak senang menjadi kegiatan belajar di rumah, sedang 38% berpendapat bahwa sekolah belum memiliki program yang baik dalam menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Survei dilakukan di 29 provinsi di Indonesia selama 4 hari tanggal 26 sampai 29 Maret 2020. Respondennya adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun, 69% responden anak perempuan dan 31% perempuan anak laki-laki. Responden adalah anak laki. Anak-anak berharap para guru tidak terlalu banyak memberikan tugas saat belajar di rumah. Nah, ini hasil dari survei PPPA. Ya, oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, refleksi ini. Saya nanti akan tugaskan apa yang sudah disiapkan dalam pelaksanaan program belajar dari rumah. Dari rumah ini ada planningnya, ya. Program apa, Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk menyiapkan belajar di rumah untuk di semester ini, ya. Kemudian bagaimana menyusun pengorganisasian dalam rangka mensukseskan program belajar dari rumah. Organizing, bagaimana mengorganisasi guru dengan orang tua, dengan warga sekolah, ya. Terus apakah telah melakukan pengarahan yang jelas dalam pelaksanaan program belajar dari rumah? Commanding, jadi di komando, apakah sudah melakukan pengarahan kepala sekolah melalui apa? Apakah dengan daring, apakah dengan luring, yang protokol yang ketat, ya. Kemudian apakah telah melakukan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan program belajar dari rumah? Jika sudah, koordinasi dengan cara apa yang telah Anda tempuh? Nah, coordinating, bagaimana mengkoordinasikannya? Ya. Kemudian, seberapa jauh telah melakukan kontrol untuk memastikan bahwa program belajar dari rumah telah dilaksanakan sesuai rencana? Nah, ini controlling. Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah melakukan supervisi, ya, supervisi secara daring atau mungkin secara luring atau blended learning, kombinasi baik secara tatap muka dengan online juga, ya. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan untuk perbaikan secara terus-menerus agar kualitas belajar dari rumah semakin bagus dan bermanfaat bagi guru, murid, dan orang tua. What's next? Ya, apa yang akan Anda lakukan kemudian? Nah, ini seorang kepala sekolah itu sebagai kunci mengatasi perubahan, memotivasi, menyelaraskan, dan menginspirasi untuk bergerak ke arah yang lebih benar. Ini dari Kotter, ya, 99, bahwa kepala sekolah sebagai penggerak, guru penggerak, murid penggerak, dan orang tua penggerak. Oke? Nah, ini leadership, ya, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Kalau kita bicara teori tentang saya ambil dari Harry Fayol 2013 for School Management, bahwa planning, organizing, commanding, coordinating, controlling, PO3C tadi yang berkaitan juga dengan for school leadership, ya, jurnal Harvard Business School, bagaimana 10C, ya, confident, nyaman, ya, kemudian Comoris, college, challenges, ya, kemudian competition,
communication, coordination, collaboration, coaching ya, controlling dan communication. Oke, lanjut. Kalau bicara ini, tentunya kepala sekolah harus bagaimana? Mantra ya, kepala sekolah itu memiliki mantra, khususnya dalam implementasi belajar dan mengajar dari rumah selama masa pandemi. Ya, kepala sekolah itu memiliki mantra untuk menjadi seorang pemimpin ya, kepemimpinan sekolah. Planningnya, challenges-nya, komitnya bagaimana, berkomitmen kuat untuk menghadapi tantangan dan perubahan pola pembelajaran luring dan daring ke luring ke daring. Ini yang menjadi tantangan ya, tadi saya katakan banyak sekali permasalahan. Kemudian organizing, bagaimana komunikasi ya, komunitinya, warganya, memberi contoh lingkungan untuk berbuat sesuatu dan berkomunikasi dari sumber resmi ya. Kemudian commanding, compassion ya, peduli, coaching, pembinaan secara empati. Kemudian bagaimana memberikan pendampingan untuk pembelajaran di rumah. Nah ini coordinating juga bagaimana kolaborasinya, koordinasi dengan orang tua, dengan guru ya, melibatkan seluruh SDM dengan peran masing-masing dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama juga tata usaha ya. Ini yang sangat membantu kepala sekolah. Dan controlling, kepala sekolah harus melakukan supervisi ya, supervisi baik secara akademik, manajerial, pembinaan dengan melalui daring atau dengan luring atau campuran ya, karena sekarang kondisinya sudah new normal, sudah dilakukan ya, untuk controlling, untuk memberikan confidence ya, untuk melakukan pemantauan, pengendalian kegiatan, dan yakin pandemi akan berakhir. Nah ini untuk menghindari bagaimana kondisi guru harus nyaman. Oke, lanjut. Ya, nah ini planning. Saya bicara planning, itu dia bisa koordinasi efektif dengan distrik ya. Tadi sudah saya saya sebut. Mudah-mudahan ini karena waktunya juga sebentar, saya ini materinya banyak. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Bagaimana membuat merevisi RKAS sesuai dengan regulasi yang berlaku revisi ya. Nah, ya lanjut Pak. Lanjut. Setelah perencanaan planning. Halo, lanjut. Ya, pengorganisasian, komunikasi, communication, community, bagaimana meminta guru membuat perencanaan pembelajaran daring, harian, mingguan yang disepakati sehingga orang tua paham yang harus dilakukan, mendelegasikan kepada guru untuk mensosialisasikan rencana dan media pembelajaran daring kepada orang tua dan peserta pada siswa, meminta guru untuk menyiapkan bahan ajar yang akan yang didistribusikan kepada peserta didik, kemudian meminta guru untuk mengunggah melalui media, ya, ada modul, ada tutorial, ada video, ada latihan soal, gambar kerja, ada media, dan lain-lain. Nah, ini meminta guru untuk menyiapkan tugas yang biasa diakses. Nah, ini kepala sekolah harus memiliki komunikasi ya, harus ada community ya. Lanjut Pak. Harus mengorganising. Nah, pengajaran commanding yaitu mengarahkan untuk compassion coaching ya, memberi arahan guru, memberi penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan peserta didik, kemudian memberi arahan guru untuk memeriksa dan melakukan evaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Oke, lanjut. Ya. Ya. Kemudian koordinating dengan berkolaborasi dan koordinating itu secara online ya, rapat secara online Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah melakukan daring secara rutin, ya.
dengan seluruh guru, staf sekolah secara intensif dengan WA, Telegram, Webex, Zoom, dan medsos lainnya yang sekarang sudah banyak mudah untuk bisa kita akses ya. Menjalin komunikasi intensif sesama kepala sekolah untuk belajar dari pengalaman orang lain. Jadi komunikasi ya, coordinating mungkin di MGMP, di di MKKS ya. Melibatkan pihak-pihak terkait, pengawas sekolah, jangan sampai lupa, komite sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dalam rangka membangun kepercayaan bersama. Oke, lanjut. Ini kurang sebentar lagi. Pemantauan, pengendalian, controlling. Kepala sekolah harus mengontrol, ya, harus memiliki controlling dan confident. Melakukan supervisi, monitoring, pembelajaran secara online. Kemudian memberikan umpan balik kepada guru. Kemudian melaporkan hasil kegiatan belajar daring ke dinas pendidikan, ke orang tua, memantau kesehatan peserta didik, harus selalu berkomunikasi dengan orang tua, ya, dengan walinya, bagaimana ada kondisi siswa kita. Oke, lanjut. Ya, a solution is to every problem. Every problem is in sabar ya dan istighfar. Semuanya itu lagi dicoba oleh Allah sehingga kita harus harus sabar. Kita akan lanjut ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan sekolah di masa kondisi khusus? Ya, terus tangkap-tangkap ini saya akan ya, terus ya. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sebenarnya kepemimpinan Bapak Ibu sedang diuji pada masa ini. Saya ambil dari Bu Nono Suryani, sekarang dari Sekjen ya, Sekjen Kementerian, Sekjen GTK, Bu Nono yang dulu Kepala LP2KS Solo, ya. Nah jadi inilah guru menjadi seorang manajer, seorang pemimpin. Ya, lanjut kita akan jadi bagaimana kepala sekolah memiliki sehati, sehat, empati, husnudon, berpikir positif, aktif olahraga, tertib protokol, kesehatan, intensif komunikasi dengan tim kerja di sekolah. Ya, oke. Sehat menjadi kesehatan diri dan keluarga dengan istirahat yang cukup, makan bergizi ya, dan hindari mager, malas gerak. Mager itu malas gerak karena sudah banyak terjadi kondisi kepala sekolah yang sudah kena sehingga mereka mendahului kita. Nah, kemudian mensosialisasikan gaya hidup sehat kepada seluruh guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Oke, ayo lanjut. Empati, tumbuhkan kepedulian dengan selalu menanyakan kabar guru dan murid secara rutin, programkan kegiatan sosial berbagai kepada warga, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Oke, kita akan lanjut Pak untuk memutar. Nah, jadi kita selalu make someone feel special every day ya, harus melihat hari ini bahagia ya, berpikir positif ya, husnudon terus Pak. Ya, kemudian percaya, berpikir positif dengan Tuhan, percaya akan ada nikmat di balik musibah, tanamkan dalam diri meski tanpa WFH akan selalu sehat dan terhindar dari COVID. Mengajak kepada seluruh warga sekolah dalam WA group untuk selalu berpikir positif supaya imun tubuh meningkat. Ya, kalau kita tiap hari tersenyum, tubuh kita menjadi sehat, aktif olahraga, luangkan waktu olahraga setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh. Menghimbau seluruh warga sekolah melalui WA, mungkin ya WA group untuk rutin olahraga, berjemur. Nah, ini penting ya. Oke, lanjut. Mungkin kita langsung putar video saja ya, YouTube ya Pak ya. Ya.
tertib protokol Ya, mungkin Mas nanti Aris. oke, Mas Aris, Video. kita langsung ke YouTube aja. Mohon kiranya Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memperhatikan bagaimana video ini ya yang berkaitan dengan kondisi mungkin kondisi Bapak Ibu ya di sekolah. Oke. Ya. Ya. Suaranya. Ini Ibu, ya. Ya, oke, ini. Nah, ini seorang pemimpin ya, tapi diperlihatkan ya, monggo silakan perhatikan. Ini di menit-menit terakhir ya Bu ya, Iya, di menit-menit terakhir ya. Video ini. Ya. Mungkin nanti ada berkaitan dengan tugas yang Ibu berikan ya nanti ya. Ya. Ada suaranya ya. Suaranya, iya Bu ya, sih. Nanti di materi kan sudah ada linknya ya Bu ya? Ya, ada. Di materi nanti ya. materinya kan akan dibagikan oleh ya. Kita langsung aja ya. Nanti bisa dipahami bagaimana video itu menjadi seorang pemimpin ya. Ya. Lanjut Pak. Oke. Tugasnya aja. Ya, ini tugas terakhir Bapak Ibu. Ya. Mas Aris, mungkin untuk videonya sudah cukup bisa saja dilihat sendiri oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif ini di alamat link YouTube yang sudah diberikan nanti ada di materi. Mungkin kita bisa langsung ke materi terakhir dari Ibu. Kaitannya dengan tugas. Ya. 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 PPT-nya lagi. Ya, kembali ke PPT Mas Haris untuk tugas. Halo. Ya. Kembali ke ke PPT saja. Oke. Nah, yang tugas? Tugas Mas Haris, ya tugas. Slide yang ke-36. Slide ke-36, oke. Ya. Ini tugasnya Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi prinsipnya tadi itu video tadi itu kalau tidak memiliki ilmu jangan kamu kerjakan ya. Jadi janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Tentunya kita selalu meningkatkan kompetensi sebagai seorang kepemimpinan, seorang pemimpin di sekolah, yang jangan sampai ada seorang guru yang berani dengan pemimpinnya. Seperti tadi di video, dia ada seorang guru yang memakan itu dia berang ya terhadap lingkungannya sehingga kondisinya tidak nyaman. Oke? Sekarang tugasnya. Nah ini lembar tugas. Tolong Bapak Ibu mengidentifikasi temuan saat lalu di sekolah Anda sebelum bulan Maret ya, kondisinya bagaimana, kemudian melakukan tindakan yang akan datang setelah sampai kepada bulan Juni ya, di rencana ini yang akan datang apa yang akan Bapak lakukan, planningnya apa, bagaimana bentuk organisasinya ya, bagaimana komandingnya, strateginya bagaimana mengkoordinasi,
mengkoordinasi warganya. Kemudian bagaimana mengontrol ya dengan memakai apa? Kemarin kan sudah dengan Bu Nini telah diberikan alat media evaluasi ya. Bagaimana melakukan supervisi mungkin, dan selanjutnya what's next? Apa yang Bapak Ibu perbuat dan punya ide-ide apa sehingga menjadi best practice Bapak Ibu, sehingga menjadi karya inovasi Bapak Ibu, sehingga ketika ada tantangan, ketika ada lomba-lomba ya untuk karya ilmiah best practice di kepala sekolah, tidak usah bingung-bingung karena memang sudah saya lakukan gitu ya. Mungkin seperti itu Bu Iva. Oke, Ibu. Aduh, terima kasih sekali paparan yang sangat hebat ya. Di akhir-akhir karena waktu yang tidak memungkinkan Ibu ya, mohon maaf tidak bisa menampilkan, tapi saya kira nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, kreatif, inovatif ya, perlu saya informasikan nanti terkait daripada materi yang disampaikan oleh Bu Bos, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di kelas Telegram ya Bapak ya Bu Bos, begitu ya, nanti materinya akan di-share di kelas Bapak Ibu masing-masing di grup Telegram. Oke, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang coba saya himpun dari Bapak Ibu kepala sekolah yang kreatif dan tapi ini masih azan ya Ibu ya, sepertinya. Ya, kelihatan suaranya ya. Ya. Dengar ya? Iya, ada beberapa ya. Ada beberapa hal yang nanti akan coba saya konfirmasi langsung terkait daripada pertanyaan Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif yang tergabung dalam webinar kita pada siang hari ini. Nanti akan setiap pertanyaan mungkin akan langsung Ibu tanggapi per pertanyaan, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu bagus. Dan mungkin kalau nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak sempat saya bacakan, saya minta maaf, mungkin nanti bisa pertanyaannya langsung disimpan dulu ya Bapak Ibu, mungkin bisa nanti ada di kelas webinar, di kelas Telegram masing-masing. Kaitannya juga bisa ditanyakan, kan nanti ada saran Ibu untuk pengumpulan tugas dari peserta. Saya ingin menyampaikan alangkah baiknya apabila tugas itu langsung dikumpulkan kepada narasumber ya. Jadi tugas yang diberikan oleh Ibu Kos berarti nanti akan langsung dikirim di Ibu Kos gitu ya. Nanti untuk pengumpulannya alamatnya mungkin di-share di kelas Telegram masing-masing. Kelas Telegramnya gitu ya. Oke. Sebelum sampai ke pertanyaan, ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi juga terkait dari beberapa pertanyaan daripada peserta webinar pada siang hari ini. Apabila mendaftar sebelum tanggal 23 Agustus, artinya Bapak Ibu sudah tergabung dalam kelas itu, tetapi masuk di Telegramnya tanggal bagaimana, Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tetap akan dihitung sebagai peserta GCC karena Bapak Ibu sudah tergabung atau masuk di kelas sebelum tanggal 23 Agustus gitu. Baiklah Bu Kos ya, kita masuk kepada sesi pertanyaan daripada Bapak Ibu Kepala Sekolah Kreatif Inovatif. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Agus Joko Santoso dari SMA 1 Kalidawir, Tulungagung. Ibu Budi menyampaikan di slide awal daripada slide PPT Ibu menyampaikan pada saat masa pandemi COVID saat ini SMP Standar Nasional Pendidikan ya Ibu ya, dari 8 menjadi 5 mohon penjelasan lebih lanjut Ibu. Itu yang ingin saya informasi. Langsung jawab Ibu ya. Ya, Japri aja. Japri, soalnya panjang. Ya, nanti saya kasih file. Oh, ini gimana? Kalau bagi yang ingin nanti saya kasih file. Mungkin bisa dijawabkan secara singkat itu mungkin Ibu. Sampai saya sayang tidak bisa share ya. Kalau saya share saya bisa jelaskan, tetapi karena banyak banyaknya, jadi banyak hal yang harus ditanggapi, jadi nanti tertulis saja. Siap. Untuk pertanyaan Pak Agus ini berarti masih kita simpan dulu ya Ibu ya. Nanti mohon di penjelasan untuk pendidikan yang kasih saja
kasih saja Ya. alamat email saya, ya. Email, Ya. tadi ada yang tanya email saya, mungkin dia akan kirim ke email saya. Huruf kecil Kostiaton Widya. Oke, nanti itu Ditulis. akan di-share di panitia ya Ibu ya, Oh bisa iya, dibantu. oke. Mungkin panitia nanti akan Oke. memberikan di kelasnya yang di kelas Ya. Telegram itu. Baiklah. Ya, ya. Untuk karena satu kesempatan yang sangat langka ini bisa bertemu dengan Bu Kus, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini mungkin memang sangat banyak pertanyaan atau mungkin apa arahan dari Ibu ini terkait dengan materi saat ini ya. Oke. Yang kedua adalah Ibu dari Ibu Dede Dede Idawati Bu, Ya, SBAB Kemala Bayangkari Gresik. Ya. Mohon arahan Bu Kus bagaimana di era baru ini untuk porsi pembelajaran yang ada di sekolah khusus Ibu, di sini adalah di SMLB 70%, 30%. Untuk satu lembar yang bersinergi dengan implementasi di lapangan dalam melayani PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Terima kasih. Bisa dipahami Oke. Bu ya? Itu pertanyaannya. Ya. Monggo bisa langsung dijawab Bu. Ya, langsung. Jadi bagaimana implementasi di sekolah khusus? Karena kan sudah dipetakan untuk daring atau luring, mungkin Gresik itu masih merah ya, zona merah ya. Kalau zona merah tentunya daring full, tetapi untuk anak-anak ABK kita sangat susah, sehingga ada home visit, ya. Jadi monggo kepala sekolah membuat kolaborasi, membuat kesepakatan dengan orang tua, dengan guru untuk menyusun jadwal pembelajaran, kapan daring, kapan blended learning ya. Jadi antara daring dan luring, kemudian ada home visit mungkin. Tidak mungkin anak-anak kita itu orang tua juga stres karena barangkali yang biasanya orang tua tidak pernah mengetahui, tidak pernah membimbing, mendampingi belajarnya sekarang full di rumah sehingga orang tua juga terbebani ya, sehingga seolah-olah itu kalau yang kemarin diserahkan kepada sekolah semuanya sekarang kepada orang tua lah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo didiskusikan bagaimana, apakah di home visit berapa kali ya, itu tergantung dari kondisi siswa dan mata pelajarannya juga materinya. Oke, ayo kita lakukan yang namanya asesmen non akademik dan asesmen non diagnostik dan asesmen diagnostik ya. Ini tentunya ada kekhususan ya, guru-guru semuanya ini tentunya membutuhkan layanan khusus ya untuk anak-anak yang istimewa ya, tidak hanya di SLB tetapi di sekolah inklusi, di sekolah yang lain mesti ada anak-anak yang saat ini membutuhkan layanan secara khusus. Mungkin seperti itu. Dan kurikulum sudah dibuatkan, sudah disusun untuk kurikulum khusus ya di Permendiknas nomor 719. Monggo itu bisa dibuka, dipelajari sehingga guru jangan menuntut secara akademik, tetapi non akademik juga harus menunjang. Nah ini perlu sangat-sangat butuh koordinasi dengan sekolah ya. Yang saya katakan tadi adalah kolaborasi, koordinasi ya, umando dan lain-lain. Oke, seperti itu Bu Iva. Ya, oke. Saya kira bisa dipahami ya untuk Ibu Dede yang sudah bertanya kaitannya dengan proporsi atau implementasinya tadi. Kalau kurang pas nanti ada email dari Ibu Kos, mungkin Ibu bisa lebih detail lagi untuk bisa bertanya di sana karena kita terbatas oleh waktu. Dan perlu saya ingatkan untuk para Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, kreatif, inovatif, dipersilahkan untuk melakukan presensi karena link presensi sudah dimunculkan di kolom chat ya. Sekali lagi jangan lupa presensinya ya Bapak Ibu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu nggih? Dari SMKS Ibrahim Sitobondo. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap seorang kepala sekolah yang mengalami hambatan dalam merdeka belajar siswa
apabila siswa sebagian tidak memiliki HP Android karena terbatasnya pembiayaan atau biaya siswa. Mohon pencerahannya Ibu. Nah, ini Oke. hal-hal konkret dan solutif Bu terkait dengan masa saat ini. Oke. Terima kasih Bu, mohon Oke. pencerahannya. Oke, kepala sekolah harus memiliki strategi, ya. Bagaimana kita pemetaan, ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, itu asesmen dulu siswanya. Berapa yang memiliki HP, berapa yang tidak memiliki, kemudian bagaimana fasilitas di rumah, gitu ya. Kepala sekolah harus tahu, harus memetakan, kemudian dikoordinasi dengan warga sekolah. Sekolah memiliki dana, terus kemudian kita buat jadwal. Apakah kita bisa luring dengan kondisi yang protokol yang protokol dengan yang sistematis, kemudian yang ketat, bisa dilakukan pembelajaran mungkin bisa Bapak Ibu ke sebuah rumah atau ke kelurahan atau bagaimana, atau ke sekolah kalau memang jauh, bisa gurunya yang datang, yaitu guru kunjung, untuk memberikan pembelajaran secara luring, ya. Tidak mungkin karena mereka tidak akan belajar, ya. Mungkin juga bisa pemetaan 1 minggu berapa kali pertemuan, kemudian diberikan tugas, kemudian bisa dia nanti melaporkan hasilnya, kemudian hari atau mungkin melalui email, bisa dia menuju ke internet, mungkin begitu, kirim email ke gurunya. Ini mungkin strategi yang saya pikir bagus, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak belajar. Nah, ini. Jadi kemudian buat modul, ya, modul yang bisa dilakukan untuk berapa pertemuan, sehingga siswa itu akan terus belajar. Nah, ini tentunya modul yang jangan susah-susah, yang sesuai dengan peraturan kurikulum yang terbaru Permendiknas nomor 7/19, ya. Ya, ini. Nah, ini kepala sekolah harus bisa mengakomodasi itu, ya. Pak siapa tadi namanya? Pak Situbondo, ya. Iya, dari Situbondo, Ya. SMKN Ya, Situbondo. Situbondo memang luar biasa, ya. Geografisnya jauh, kemudian internetnya juga mungkin jarang juga, orang tuanya juga mungkin minus, ya, di daerah yang mungkin di dekat-dekat pantai atau mungkin di daerah yang tidak terjangkau oleh internet. Ini menjadi PR kita bersama. Kemudian mungkin bisa RKAS-nya dirubah, ya Pak, ya, bisa untuk mengakomodasi mungkin wifi di sekolah ditambah, dia akan belajar tidak berkerumun, tetapi dia bisa di pojok-pojok, ya, pohon gitu mungkin, ya. Mungkin belajar tidak harus di kelas, ya. Belajar tidak harus di kelas, tidak harus di ruangan, tetapi dimanapun bisa belajar. Mungkin itu, Bu Iva. Jadi bisa memanfaatkan sumber belajar yang lain, ya Bu, ya. Jadi memang di sini kita sebagai leader atau kepala sekolah di sini, ya, untuk kalau di sekolah kepemimpinan yang betul, yang kreatif dan inovatif. Bagaimana kita memang seperti apa yang dinyatakan Bu Nunu tadi, Bu, ya. Jadi saat ini memang kita harus menunjukkan kreativitas dan inovasi kita. Ibu, ada masih banyak pertanyaan, Bu, ya. Jadi Ibu harus siap standby. Tapi saya juga ingin mengingatkan ini para Bapak Ibu peserta webinar, jangan tegang, ini juga boleh sambil minum-minum. Ya, minum yang ada di depannya itu mungkin, ya. Silakan. Karena agar biar bisa saja semua, tolong dicatat, ya Bu Iva, ya. Siap. Bisa. Iya, saya sudah himpun, Ibu, saya sudah himpun semua pertanyaan. Kalau ini akan saya bacakan sebatas waktu. Nanti kalau misalkan tidak nututi, nanti pasti akan saya berikan pertanyaan itu. Saya himpun pertanyaan itu. Saya juga ingin menginformasikan lagi Bapak Ibu, saya persilakan juga sambil bertanya, saya mendengarkan paparan dari Ibu Pus. Jangan lupa absen, ya. Jangan lupa absen, karena absen sudah diterbitkan di kolom chat itu. Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah Ibu Gustiaton mohon arahan
ini tidak ada dari mana ini. Ibu Kustiaton mohon arahan tentang penyederhanaan kurikulum berkaitan dengan adanya restriksi dalam pembelajaran selama masa COVID-19 Ibu. Ya, jadi yang pertanyaan dari Bondowo tadi mungkin bisa digabung lagi lebih diperluas lagi Ibu ini ya. Kita bicara tentang asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik untuk menyederhanakan pembelajaran yang mana materi-materi dari yang sulit menjadi mudah dikombinasikan antara KIKD, kemudian dikombinasikan dengan materi yang ada yang sesuai dengan kondisi siswa, kondisi saat ini. Tentunya itu tidak mudah dan itu memerlukan pelatihan ya. Harus ada diklat bagaimana membuat asesmen diagnostik karena ini hal yang baru. Kemudian kurikulum yang di peraturan di 719 itu sudah disederhanakan. Mungkin Bapak bisa melihat dari situ ya. Bisa cari di Google ya. Peraturan nomor 719 tentang kurikulum yang khusus ya. Ini Bapak bisa adaptasi kurikulum ya. Jadi ada diferensial kurikulum. Bagaimana kalau anak yang memiliki problem, banyak sekali problem di rumah sehingga tadinya anak ini gembira, setelah sekarang pandemi juga stres, dia hanya diam, tidak mau belajar karena komunikasi seperti kita juga ya. Awal-awalnya juga tidak ada yang diajak komunikasi, kemudian di rumah saja, tidak boleh keluar, itu benar-benar merupakan sebuah tantangan jiwa ya, yang tidak bisa senang, sehingga anak itu kita berikan materi yang jangan dituntut berdasarkan tidak kondisi, sesuai dengan kondisinya. Fleksibilitas kurikulum. Jadi diagnostik itu ketika si anak itu sudah kelas 3 tetapi ternyata turun ya, turun kembali kepada kelas 2 yang di semester ketiga ya, itu menjadi tantangan kita, sehingga diakomodasi ya, diolah kurikulum itu, diolah di diferensial kurikulum ya. Ini mungkin seperti itu Bu Iva. Jadi memang guru harus adakan pelatihan paling tidak bagaimana mengolah materinya ya, bagaimana membuat modul ini yang harus diperhatikan, modul yang sederhana untuk anak yang dibawa pulang ya, sehingga tidak diam di rumah tetapi terus tetap paling tidak 2 seminggu sekali ketemu dengan guru ya, 2 atau seminggu 2 kali 3 kali, itu terserah monggo ya. Nah ini yang namanya kurikulum fleksibilitas. Mungkin itu ya. Ya. Tetap upaya daripada kreativitas pemimpin di sini Bu ya, yang harus bisa menjadi motivator daripada penggerak daripada guru-gurunya gitu ya. Oke, semoga bisa memuaskan ya Bapak jawaban dari Bu Kus. Kemudian kaitannya juga masih di masa khusus saat ini ya, masa pandemi saat ini. Bagaimana untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa, khususnya orang tua siswa baru Ibu. Ini adalah hal yang mungkin sangat bisa dikatakan sulit juga, karena kita bagaimana melakukan komunikasi dalam rangka untuk berkolaborasi dengan orang tua kalau kondisinya masih seperti ini, khususnya untuk orang tua yang baru ya, maksudnya orang tua dari siswa baru Ibu. Mohon penjelasannya. Kita harus dari Bapak siapa ini? Oh, belum ada Bu. Ya, saya katakan tadi mengidentifikasi permasalahan ya, berapa siswa yang diterima, kemudian buat data ya, data secara online bisa, secara luring bisa. Jadi mungkin sekolah memiliki web, kemudian orang tua suruh mengisi data tentang latar belakang ekonomi dan lain-lain, penghasilan dan lain, mungkin kepala sekolah sudah paham itu. Kemudian dipetakan ya,
dipetakan siapa yang bisa diajak daring, kira-kira berapa persen orang tua yang bisa diajak daring, kemudian berapa persen orang tua yang tidak bisa diajak daring, dan kemudian ada luring, karena sekarang sudah boleh ya, dengan catatan protokol yang ketat, bisa dilakukan dengan luring, jadi bertahap. Mungkin hari ini untuk kelompok A, hari ini untuk kelompok B, hari ini dan lain-lain harus dipetakan sesuai dengan tingkat apa kondisi orang tua. Nah ini perlu strategi bagaimana kita melakukan komunikasi, dan jangan lupa website terus diupdate tentang peraturan-peraturan, website harus diupdate tentang materi guru, dan kalau memang orang tua tidak bisa mengakses website, tentunya dia juga bisa secara luring ya, atau mungkin strategi yang tadi dikumpulkan, tetapi jangan sampai dengan banyak orang ya, kumpul-kumpul, karena masih rawan sekarang ini. Kita tidak tahu kapan-kapan virus itu masih terjangkit ya, tidak tahu, ternyata TOG ya, tersangka ya. Jadi kita hanya Allah saja yang kita sebut, mudah-mudahan sehat, tadi itu pikiran jernih, badan sehat ya, sehingga kita terhindar dari penyakit. Nah ini jadi berburuk sangka itu tidak baik, tetapi positive thinking ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi lakukan pemetaan, lakukan identifikasi. Makanya tadi saya tugasnya itu tolong di ini ya, di langkah-langkahnya apa yang pertama itu kan ada planningnya apa ya, itu sudah sudah saya kasih reng-rengan. Nah ini monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengerjakan itu ya. Terima kasih. Memang alangkah baiknya Ibu ya untuk tugas dari materi yang pertama, materi yang kedua, materi yang ketiga, itu adalah gambaran. Artinya ide-ide dari awal, ide-ide kreatif atau inovatif apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat di sini untuk nanti bisa dilakukan di tugas akhir, bukan tugas dari tugas. Jadi memang tugas dari Ibu ini sangat relevan sekali. Artinya saat ini Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah harus memiliki gambaran, apalagi sudah ketiga kalinya Bapak Ibu menerima materi dari workshop dari para pemateri-pemateri yang hebat ya, begitu ya Ibu ya. Nanti kita bisa memotivasi seperti itu untuk para Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada webinar siang hari ini. Ibu tadi sudah dijelaskan banyak ya Bu kaitannya dengan koordinasi. Nah ini mungkin menyambung Ibu, hal yang sulit itu memang yang dilakukan memang mengkomunikasikan itu adalah kemampuan dalam mengkoordinasikan warga sekolah untuk mendukung upaya pembaharuan demi kemajuan, bukan hal yang mudah. Memang ini tidaklah mudah. Walaupun kepala sekolah sudah memposisikan dirinya, mungkin bisa jadi kepala sekolahnya sampai memposisikan dirinya sederajat dengan GTK atau dari kementerian mungkin yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi masih belum ada hal yang memuaskan. Ini pertanyaan yang dari Pak Sultan Wahyudi ini ya Ibu ya. Mungkin Ibu ada best practice ya di sini, mungkin sharing Ibu ataukah apakah Ibu pernah melakukan satu penelitian ataukah mungkin itu pengalaman Ibu pribadi bisa di-sharekan di grup kepala sekolah yang hebat dan inovatif Ibu. Ya. Saya memiliki best practice, yaitu kepemimpinan horizontal, ya. Leadership 3.0 itu adalah bagaimana kita memiliki jiwa social ability, intellectual ability. Jadi kepala sekolah harus pinter, ya. Sosialnya juga harus baik dengan sesama warga. Jangan sampai ada musuh di antara kita, gitu. Ya, kemudian sosial, emosional, jangan emosi. Kepala sekolah tidak emosi, jangan emosi. Kalau nanti emosi itu tentunya imun kita akan turun, ya, kesehatan kita akan muncul penyakit. Nah, jadi
bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang leader ya, yang sebagai seorang pemimpin tetapi ya teman, sebagai sahabat, sebagai seorang yang disegani ya. Saya melakukan penelitian itu dengan bagaimana cara pengelolaan kelas. Nah, ini bagaimana kita mengkoordinir dengan teman-teman untuk bisa merubah suasana ya. Jadi kasih contoh-contoh, kemudian lama-lama sekolah itu malu. Kok setiap saat saya dielengke. Jadi kepala sekolah itu juga minder. Seolah-olah kok saya selalu dielengke sama ibu yang lengke itu tidak emosi, tidak marah-marah, tetapi ayo kita bareng-bareng untuk merubah. Ya. Akhirnya terjadilah sebuah perubahan yang luar biasa. Nah ini Bu Iva itu juga termasuk ya perubahan yang luar biasa sejak saya datang ke Pasuruan menjadi guru yang hebat juga, yang berprestasi sampai nanti sampai ke nasional terus ya. Katanya dia ikut sama ibu. Wah, oke. Nah, jadi seorang kepala sekolah itu harus bisa untuk memberikan teladan dan dia harus diikuti. Ini yang nggak mudah. Ya, apalagi kalau marah-marah. Nah, ini kalau sudah marah, emosi itu orang tidak akan menyentuh, orang tidak akan peduli, orang tidak akan mengikuti perintahnya. Ya, jadi social ability, intelektual, emosional ability, kemudian physical ability. Physical ability itu gerak tubuh kita, body image kita. Kepala sekolah harus memiliki body image. Contohnya kalau bajunya mungkin kotor, bau badannya bau, tentunya guru yang lain tidak datang kemudian. Ya, itu namanya physical ability ya Bu ya? Ya, itu physical ability. Oke. Ya, physical ability. Jadi punya fisik yang menarik, yang sehat, ya. Kemudian apa namanya body language. Jadi kalau tersenyum itu tersenyum yang ikhlas gitu ya. Tersenyum yang ikhlas ya. Ya, tersenyum yang ikhlas yang dari hati, tidak terpaksa. Kadang-kadang ada tidak dibuat-buat ya Bu ya. Iya, yang tidak dibuat-buat. Kadang-kadang datanglah kepala sekolah yang lainnya itu pada mundur, pada minggir, itu bukan hal yang physical ability, ya. Bukan physical ability. Nah, ini saya mengadakan penelitian itu dan dapat best practice di Pesakindung juara terbaik. Ya. Wah, hebat. Itu juara terbaik dan dapat hadiah. Ya, dan itu saya angkat terus sehingga hadiahnya sampai tiga kali ya. Masya Allah. Saya juga dapat terbaik juga gitu. Jadi mungkin nyambung dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, mantranya di situ ya. Jadi ada physical ability, emotional ability, gitu ya Bu. Nah, itu Bapak ya. Emosional, fisikal, sosial. Jadi ada intelektual. Intellectual ability, physical ability, emotional ability, dan social ability. Jawaban yang sangat sudah memuaskan ya Ibu ya. Artinya Ibu sudah bisa sharing di sini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapak penanya ya. Jadi Bapak siapa tadi ya? Bapak Sultan Wahyudi ya. Bapak Sultan Wahyudi. Jadi Bapak Sultan Wahyudi tidak boleh berputus asa, terus terpacu ya. Tadi sudah di-share atau sudah sharing daripada pengalaman narasumber kita yang hebat pada siang hari ini. Kita harus memiliki 4 ability tadi ya. Baiklah Ibu, masih terus ini Ibu, waktu terus berjalan karena mungkin antusiasnya daripada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat, kreatif, inovatif seluruh Jawa Timur yang ingin bertanya langsung, bertanya ataupun sharing ataupun menimba ilmu mungkin wawasan daripada Ibu pada siang hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit akan saya bacakan ya Ibu ya pertanyaannya. Tak lupa juga saya ingin
Ingatkan sekali lagi Bapak Ibu di detik-detik terakhir dipersilahkan untuk presensinya, jangan lupa ya. Ibu, ini ada pertanyaan. Ya. Gini, dari Ibu Mahmuda ya, pertanyaannya gini Bu, jika memperhatikan manajemen resiko di masa pandemi, tetap di saat ini yang sesuai dengan apa yang Ibu paparkan tadi, maka resiko yang paling kecil adalah siswa tetap belajar daring selama kondisi belum aman. Ya. Jika pada sekolah tertentu siap dengan daring, meskipun hasil pencapaian kompetensi siswa tidak optimal, Ibu, apakah sekolah tersebut masih diperbolehkan tetap daring, tidak melakukan uji coba lagi? Tidak melakukan uji coba, apalagi masih banyak orang tua yang khawatir, Ibu ya. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Mahmuda. Dipersilakan untuk ditanggapi, Ibu. Ya, kita punya kebijakan dari gubernur ya untuk melakukan uji coba. Kemudian kebijakan itu diserahkan kepada kepala dinas ke cabang dinas ke sekolah, ke MKKS, kemudian ke sekolah ke orang tua. Ya, tentunya kepala sekolah harus izin ya, karena itu prosesnya harus izin dengan kecamatan. Apakah daerah saya, sekolah saya itu zona apa? Apakah zona hijau, orange, kuning, atau merah? Nah, ini tentunya itu harus diperhatikan. Kemudian setelah ada izin dari kecamatan dan dinas pendidikan sudah menentukan, nanti Bapak Kepala Dinas ya Pak Wahyudi akan mengunjungi ya. Kemarin yang minggu kemarin sudah mengunjungi untuk uji coba, yang sekarang kan 25% itu untuk diuji cobakan ya. Kemudian kalau memang itu masih daring, optimalisasi pembelajaran tentunya sudah diserahkan kepada fleksibilitas kurikulum tadi ya. Jadi kurikulum khusus yang telah diterbitkan oleh kementerian itu tolong dilihat, dipelajari. Kemudian dari hasil asesmen kompetensi siswa, baik itu melalui daring maupun luring, itu atau mungkin blended learning, itu dihasilkan, dideskripsikan, dan dikombinasi dengan kurikulum yang telah ditentukan kementerian. Ya, inilah yang namanya merdeka belajar. Ya, merdeka belajar maksudnya adalah bagaimana kita mengelola kelas dengan tidak mudah dengan daring, luring, atau blended learning yang diprogramkan sesuai dengan kemampuan kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah atau di rumah. Tentunya ini guru harus melakukan pemetaan ya. Yang saya katakan tadi adalah pemetaan kompetensi ya. Ada siswa yang tadinya pintar, sekarang setelah di rumah akhirnya jadi jatuh lagi, kembali lagi ke kelas 2, sehingga memang harus kita itu terus guru harus melakukan evaluasi ini ya. Ini jadi kalau memang daring terus ya kita berdoa, kita tidak tahu kan? Tidak tahu untuk itunya Bu, untuk pencapaian kompetensi siswa ya, itu tadi pencapaian gimana? Kompetensi tadi itu dikatakan bahwa Merdeka Belajar itu sesuai dengan kurikulum ya, dengan fleksibilitas kurikulum. Jadi nanti rapotnya itu belum tentu dengan angka, tetapi dengan deskripsi. Jadi rapot itu nanti akan wujudnya dengan deskripsi. Nah, ini tentunya ini sudah mengarah kepada pembelajaran UDL, Universal Design Learning, itu bagaimana satu kelas itu berbeda kemampuannya. Nah, nanti mungkin jadi tatanan barunya seperti itu. Nah, ini kita harus banyak belajar ya. Saya pernah belajar di Australia selama 1 bulan, itu belajar UDL ya,
universal design learning. Bagaimana si A ini hanya dia mampu dalam melukis, karena selama libur itu dia hanya melukis sampai menciptakan banyak lukisan, ya kenapa tidak kita fasilitasi, ya. Kemudian kepada mungkin arahkan kepada komputer desain grafis gitu ya. Tidak harus dia belajar matematik yang hitungannya mungkin sudah lupa, ya karena kemampuan kompetensi siswa itu berbeda. Jadi akhirnya jadi hal yang baru ini, proses pembelajaran yang hal baru. Jadi nanti rapotnya itu rapot yang deskriptif, ya, tidak wujud angka. Ya. Oh, berarti tidak dalam wujud angka ya Bu ya, nanti tidak, untuk rapotnya berarti nanti deskriptif ya tidak Bu ya? dalam wujud angka, ya karena Nanti apakah akan ada sosialisasi Bu lebih lanjut lagi? Mudah-mudahan, ya. Mungkin program gitu. Merdeka Belajar Guru Penggerak itu nanti akan dilakukan pembelajaran secara ini daring juga, mungkin akan dilatih bagaimana membuat perangkat pembelajaran. Seluruh Bu ya, baik SMA, SMK maupun seluruh guru PKLK itu. Iya. Oh, seluruh jenjang ya. Seluruh, nanti. Iya, seluruh jenjang. Seluruh jenjang. Oh, gitu. Jadi memang semuanya sudah dipersiapkan, artinya seperangkat gitu Ibu ya. Jadi kalau masa seperti ini bagaimana cara itu untuk pendidikan khusus, itu untuk jadi akhirnya menjadi seperti itu nanti. Semuanya deskriptif. Ya. Nah, itu tadi mungkin Bu, saya sambung juga. Ini ada pertanyaan yang mungkin ada kaitannya juga. Karena memang dari Jember ini Bu ya, dari SMKN 6 Jember, sebanyak 91%, ini mungkin nyambung dengan pertanyaan sebelumnya Ibu. Sebanyak 91% orang tua wali atau siswa di SMKN 6 Jember memilih supaya anak-anak mereka masuk sekolah. Tetapi keadaannya kan tidak memungkinkan ya Ibu ya, tetap kita harus melalui daring. Terus bagaimana Ibu meminta orang tua untuk supaya ikut membantu dan mendukung proses belajar selama daring? Nah, ini memang tidaklah mudah, tapi mungkin Ibu punya trik atau strategi tertentu yang bisa dibagikan pada webinar siang ini. Oke. Tadi saya katakan bahwa orang tua itu adalah sinergi, kerjasama yang sinergi, hubungan yang sinergi dengan sekolah. Ini tentunya sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa karena dia butuh anaknya terus masuk. Nah, ini bisa sekolah memetakan tadi. Saya katakan memetakan. Tadi kalau diperbolehkan untuk masuk, kan sudah dianjurkan oleh gubernur untuk uji coba. Kita uji coba dulu berapa persen. Mungkin satu kelas itu jumlahnya 35, kita bagi 3, 10 dulu ya. 10 dulu hari Senin. Kemudian 10 lagi hari Selasa. 10 lagi hari Rabu. Kemudian putar begitu ya. Guru itu bisa membuat circle ya, pembelajaran circle. Nah, ini malah jadi ide ya. Pembelajaran circle, ini bagaimana modifikasi untuk medianya juga itu sesuai dengan kebutuhan dia. Contohnya tidak harus kalau guru matematika harus matematika yang buku ya, berbasis teori, tetapi praktek. Tapi praktek bagaimana anak bisa mengukur. Nah, itu pada aplikatif, jangan hanya teori, tetapi aplikatif. Nah, aplikatif yang dibentuk, yang diwujudkan mungkin nanti pertemuan dengan guru, kemudian diaplikatif di rumah, ya. Matematika contohnya membuat sebuah kotak. Nah, itu anak di RTM ya, membuat sebuah kotak yang ukurannya sekian itu wujud. Nah, ini adalah kooperatif learning, pembelajaran yang blended learning ya, yang blended learning, yang di rumah, kemudian tatap muka, kemudian daring dia bisa browsing internet. Oh, kalau membuat kotak itu ukurannya yang baik sekian, bisa browsing di internet, kamu bisa melihat, kemudian dipraktekkan, kemudian hasilnya di video. Ya, ketika dia membuat juga di video, ini sudah merupakan hal yang luar biasa buat anak. Ya. Ini jadi tetap tantangan juga ya Ibu ya, memang orang tua ya, komunikasi orang tua itu sangat-sangat dipentingkan dan ini sangat sinergi banget ya.
Jadi itu saya yang dibutuhkan. Oke, saya kira tadi sudah banyak sekali dipaparkan di sebelumnya bagaimana cara Ya. kita berkoordinasi dengan orang tua, bagaimana Ya, cara kita bersinergi dengan orang tua. Ya. Jadi memang intinya adalah kreativitas dan inovasi daripada pemimpin yang kepemimpinan di sekolah di sini yang sangat diperlukan ya Ibu ya. Bagaimana cara memimpin atau gaya apa mungkin yang bisa dilakukan, jurus apa yang bisa dilakukan agar tetap memberikan satu pelayanan yang terbaik dan tetap bisa berinovasi di sekolahnya. Ibu mungkin ada 1 menit ke depan Ibu bisa memberikan statement atau yang hal terkait untuk memotivasi Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang hadir hadir pada siang hari ini Ibu. Lakukan apa yang kau lihat dan tulislah apa yang kau lakukan, ya. Lakukan apa yang kau lihat, tulislah apa yang kau lakukan. Tulislah apa yang kau lakukan. Iya. Wah. Iya. Hebat Ibu ini ya. Oke. Itu adalah pesan terakhir dari Ibu ya untuk memotivasi Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang hadir pada webinar siang hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kostiatun Widyaningsih atas waktu, kesempatan dan juga ilmunya yang sudah sharing pada siang hari ini. Baiklah, ini sudah menit terakhir saya selaku moderator atau moderator dan host ya pada sore hari ini di pertemuan yang ketiga pada tanggal 31 Agustus mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan baik tutur kata dari awal sampai akhir. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, izinlah. Terima kasih. Ya, mohon maaf juga untuk semuanya. Sama-sama Ibu.